Mari saat ini kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan sambil kita mau angkat satu nyanyian. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan, setiap kelemahan hidup kami. Ku tahu Tuhan, kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan Raja Wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Sekali lagi katakan sama Tuhan, ku datang Tuhan, baharui setiap hati kami. Baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kasih melingkupi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Oh, bawaku lebih dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, ku kan terbang, ku kan terbang bagaikan Raja Wali. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengangkat setiap kehidupan kami Tuhan, terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Oh, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang
kuasa kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar kasih-Mu penuhi setiap hati kami, penuhi setiap hidup kami, melingkupi hidup. Amin. Bawaku dekat padamu, bukan terbang, ku kan bagaikan Raja Wali, Roh Kudus terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Sekali lagi saudara, katakan, ku datang Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ku datang Tuhan, baharui setiap hati kami Tuhan. Hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu, ku kan terbang bagaikan Raja Wali. Roh-Mu mengangkatku, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik, boleh menjadi anak-anak Tuhan, boleh menjadi orang-orang yang ditebus oleh darah-Mu menjadi milik-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus mengangkat kami lebih tinggi sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang dekat dengan Engkau, mengasihi Engkau Tuhan, mengasihi firman-Mu, mengasihi apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami, untuk kami simpan dan jaga dengan baik, yaitu iman di dalam hati kami sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua, baik yang sudah hadir maupun yang tidak, yang ada mengikuti nanti lewat online. Tuhan memberkati. Kami percaya di akhir zaman Roh Kudus akan bekerja dengan hebatnya, sehingga orang-orang beriman akan lebih dekat dengan Tuhan, lebih percayakan hidupnya, lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hari ini dalam ibadah pendalaman Alkitab. Roh Kudus hadir, urapi kami semua, kuduskan kami, layakkan kami, berikan kami telinga seorang murid. Kami percaya, kami siap mendengarkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan shalom. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini saya akan membacakan Lukas 18. Ayat yang ke-8b. Ya. Lukas 18 ayat 8b.
Ya, boleh baca saja ayat 8. Aku berkata kepadamu, Ya, ia akan segera membenarkan mereka. ia akan segera membenarkan mereka. Ya, terus Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? adakah iman di bumi ketika anak manusia datang, Yesus datang kedua kali? Apakah ada iman di bumi? Jadi waktu Tuhan Yesus datang kembali pada kali kedua, Tuhan itu mencari iman. Adakah didapati iman di bumi? Jadi iman yang kita miliki sekarang haruslah menjadi iman yang dipelihara, ya, ditingkatkan, ya. Jadi kita ini orang-orang yang beriman, yang harus menunjukkan iman ketika Tuhan datang kembali pada kali yang kedua yang tidak lama lagi. Ya, adakah ku dapati iman di bumi, atau adakah Yesus mendapati iman di bumi? Itulah tema yang baik hari ini, ya. Tetapi pertanyaan dikatakan nanti kalau Tuhan datang apakah ada iman? Pertanyaannya sekarang ini, sekarang di waktu kita, apakah ada iman di bumi? Imannya orang percaya ada atau tidak? Sebab banyak orang Kristen, namanya Kristen, ada di dalam gereja, ya, bukan tidak di gereja, bukan tidak di dalam persekutuan ibadah, tapi apakah orang itu mempunyai iman? Ya, tidak semua orang Kristen itu punya iman. Ya, jadi banyak orang hadir, tapi sedikit orang yang punya tingkat kehidupan, yang punya iman. Kata Tuhan, ya, banyak orang mendengar firman Tuhan, berbondong-bondong mereka saat Yesus menyampaikan firman, tetapi begitu banyak orang akhirnya mengundurkan diri dan tidak percaya dan tidak ikut lagi Tuhan. Itu yang akan terjadi di akhir zaman. Banyak orang percaya mengundurkan diri, ya. Tapi kita bukanlah orang yang mengundurkan diri. Kita punya iman sekarang sampai iman yang akan datang. Dalam Injil Yohanes pasal 11, tolong dibaca ayat 20 sampai 24. Yohanes 11 ayat 20 sampai 24. Ketika Marta mendengar Ya. bahwa Yesus datang, Ya, ia pergi mendapatkannya. ya, Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, ya. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Andaikan Tuhan Yesus ada, Lazarus saudaraku tidak mati. Ya, terus. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ya, Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. saudaramu akan bangkit, kata Yesus. Saudaramu bangkit. Terus, Kata Marta kepadanya, ya. aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Nah, Marta menunjuk kepercayaannya kepada Tuhan. Lazarus itu nanti bangkit, nanti pada akhir zaman, pada hari kebangkitan, nanti pada waktu Yesus yang akan datang, saudaraku itu pasti hidup. Orang yang percaya kepada Tuhan, walaupun sudah mati, tetap hidup. Ya. Dan dia percaya nanti akhir zaman Lazarus dibangkitkan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, bukan nanti, sekarang ini. Dibutuhkan imannya Marta sekarang ini, bahwa ketika Yesus ada di situ, Yesus bisa membangkitkan Lazarus. Lanjut dibaca. Jawab Yesus, Ya. akulah kebangkitan dan hidup. Ya. Barang siapa percaya kepadaku,
ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. ya. Terus, Percayakah engkau akan hal ini? ya, Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya Ya. bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, ya, dia yang akan datang ke dalam dunia." ya, Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, ya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." ya. Terus Mendengar dibaca. itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Terus dibaca. Tetapi ya, waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. ya, Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. ya, Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. terus, Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya Ya. dan berkata kepadanya, ya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, Ya. saudaraku pasti tidak mati." ya. Terus, Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, ya, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." ya, Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelihara mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" ya, Maka masyghullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." angkat batu itu. Ya, apa kata Marta? Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Ya, "Tuhan, ia sudah berbau. ya, Sebab sudah 4 hari ia mati." sedikit beda dengan Maria. Maria mengatakan, kalau engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Ya, itu dia percaya Tuhan itu kalau ada saudaraku tidak mati. Kalau saya coba ubah, ya, kalau Tuhan Yesus ada di sini, orang mati pun bisa dibangkitkan. Kalau aku adalah kebangkitan dan hidup, kata Tuhan. Jadi Marta ini selalu menunjuk kepada yang akan datang. Buktinya, jangan buka itu pintu kubur, bau sudah. Dia tidak percaya bahwa Yesus sanggup membangkitkan Lazarus sekarang. Sekarang, bukan nanti. Sebab Yesus sanggup melakukan nanti, sekarang tidak ada beda buat Tuhan. Lanjut. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Kalau engkau percaya, kau punya iman sekarang ini, engkau akan melihat mujizat. Sayangnya banyak kali orang tidak percaya, banyak kali orang Kristen tidak percaya, tidak melihat mujizat. Ya, lanjut. Maka mereka mengangkat batu itu. Ya, Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, ya, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. ya, Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. ya, Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." ya. Terus, Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, ya, "Lazarus, marilah keluar." Lazarus, ayo keluar. Terus Lazarus keluar. Sekian. Ya. Jadi Tuhan sanggup melakukan mujizat bukan nanti Lazarus dibangkitkan pada akhir zaman. Tapi Lazarus akan bangkit sekarang ini walaupun 4 hari sudah di dalam kubur. Ini tidak masuk akal. Ya, orang itu kalau sudah 4 hari di kuburan,
Dia punya organ tubuh semua sudah rusak. Bagian dalam ususnya mulai rusak. Ya, berbau dan sebagainya. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah di dalam Yesus itu berbuat yang tidak dipercayai oleh Marta. Jadi banyak orang Kristen nanti dia percaya Tuhan datang. Pasti Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Orang Kristen banyak percaya bahwa bumi dan langit akan lenyap. Tetapi Tuhan cari percaya kita sekarang ini. Bukan nanti. Ya. Kita harus percaya bahwa bumi dan langit sekarang belum lenyap seluruhnya, tapi sudah sedang terlenyap. Ya, orang Kristen harus percaya sekarang ini Tuhan sanggup melakukan apa yang manusia tidak bisa lakukan. Tuhan cari percaya kita sekarang kalau kita mau menerima mujizat. Bukan nanti. Ya. Kalau nanti dia datang, memang dia cari iman. Ada di bumi tidak. Tapi sekarang kalau Tuhan datang tiba-tiba di tengah kita, apa yang dia cari? Iman yang sekarang. Nah, iman itu dari mana? Iman itu dari mendengarkan firman. Nah, kalau orang Kristen tidak menghargai kesempatan dengar firman, apakah punya iman sekarang? Sekarang kita dengar firman. Firman yang kita dengar itu menimbulkan iman. Itu sekarang. Supaya dengan iman itu kita akan melihat mujizat-mujizat yang dibuka oleh Tuhan. Pintu-pintu mujizat dibuka untuk kita. Asal kita percaya sekarang. Percaya kepada Tuhan. Percaya dengan iman kita. Nah, bagaimana? Dikatakan iman itu timbulnya dari mendengar. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, Ya. dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, tapi saya ingin tunjukkan saudara bahwa di akhir zaman banyak orang memalingkan telinga untuk mendengar firman. Lebih banyak orang suka dengar dongeng. Lebih banyak orang tidak suka mendengarkan firman yang benar. Lebih banyak orang Kristen meremehkan mendengar firman. Amsal 13 ayat yang ke-13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibat. Ya. Banyak orang Kristen sekarang meremehkan firman. Akibatnya apa? Tidak mengalami mujizat. Pintu-pintu mujizat tertutup bagi dia. Ya, terus. Tetapi siapa taat kepada perintah, Ya. akan menerima balasan. Tapi kalau siapa yang suka taat mendengar firman, menghadiri ibadah, ya, mempelajari Alkitab, membaca, mendengarkan firman Tuhan, tidak memalingkan telinganya. Ya. Iman itu timbulnya dari mendengar firman. Ya, dikatakan demikian. Ya. Jadi kita harus belajar dari kecil, percaya pada Tuhan, belajar Alkitab, baca. Itu adalah menimbulkan iman yang menyelamatkan hari ini. Bukan nanti. Nanti Tuhan datang cari itu iman. Sekarang. Ya. Marta percaya nanti Lazarus bangkit. Tapi Tuhan bawa dia untuk sekarang Lazarus bangkit. Mujizat itu terjadi. Lazarus yang sudah 4 hari dalam kubur bisa bangkit dan keluar. Tadinya sudah bau, kata Marta.
Memang wajar 4 hari dikubur bau lah. Ya. Tapi heran ketika dia bangkit tidak ada bau. Ya. Tuhan benar-benar melakukan satu mujizat besar bagi keluarga ini. Ya. Nah, begitulah Alkitab ini membawa kita untuk bisa timbul dalam iman. Tolong dibaca dulu. 2 Timotius pasal 3. Ya. Dua Timotius 3 ayat yang ke-10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, Ya. cara hidupku, Ya. pendirianku, imanku, kesabaranku, Ya. kasihku, dan Ya. ketekunanku. Ya. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan Ya. sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan Ya. di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci Ya. yang dapat memberi hikmat kepadamu Ya. dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh Ya. iman kepada Kristus Yesus. Ya. Terus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, Ya. untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Jadi membaca Alkitab, belajar ya sekarang ini dan juga mendengarkan firman itu menimbulkan iman yang menyelamatkan. Jadi Tuhan cari orang Kristen sekarang ini yang mau percaya. Sebab kata Alkitab banyak orang memalingkan telinga dari mendengar firman, memalingkan telinga. Kata jangan memalingkan telinga, dikatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 4. Silakan. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran Nah, dan membukanya bagi dongeng. jadi kalau orang Kristen memalingkan telinga dari mendengar kebenaran itu firman, ya, membuka telinga bagi cerita-cerita dongeng yang tidak perlu, itu orang Kristen tidak punya iman di bumi sekarang ini. Dan pintu mujizat tertutup. Kita sudah menyaksikan percakapan Marta dengan Yesus. Saudaramu akan bangkit, saudaramu akan hidup. Iya, nanti waktu kebangkitan akhir zaman. Tapi bagi Tuhan bukan nanti, sekarang. Jadi Tuhan cari iman yang sekarang yang kita miliki. Lah kalau kita meremehkan dengar firman, memalingkan telinga dari mendengar firman, mendengar hukum, apa kita punya iman? Nah kalau kita meremehkan kesempatan dengar firman, apa kita punya iman? Ya, makanya menghadiri ibadah itu baik sekali. Apalagi di akhir zaman harus lebih banyak, lebih giat. Gitu ya. Dan waktu kita duduk dengar firman, kita duduk seperti orang yang sekolah. Coba seorang murid yang tinggal kelas, tidak lulus. Kenapa? Mungkin dia ke sekolah, tapi dia tidak dengar baik-baik apa yang diajarkan guru. Sampai di rumah dia tidak baca, tidak belajar, tinggal kelas. Kalau kita ke gereja, ke tempat ibadah, dengar baik-baik. Jangan meremehkan, jangan memalingkan telinga, mendengarkan kebenaran yang kita buktikan dengan kita membaca. Makanya Yesaya mengatakan, berilah aku telinga seorang murid, telinga seorang murid, untuk bisa mendengar dengan baik. Ya. Yesaya pasal 50 ayat 4 dan ayat 5. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku
lidah seorang murid, lidah seorang murid untuk berkata-kata dengan hikmat, itu memberi semangat yang baru. Terus, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru Ya. kepada orang yang letih lesu. terus Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. biar kita bilang sama Tuhan, tajamkan telinga pendengaranku untuk mendengar pengajaran diajar oleh Tuhan. Dengarkan firman yang diajarkan Tuhan. Pertajam telinga saya Tuhan mendengar. Sehingga aku disebut seorang murid Tuhan. Sebab yang nanti menyaksikan Tuhan datang kembali itu juga muridnya Tuhan. Yang menyaksikan Tuhan Yesus naik ke sorga itu murid-murid dari Tuhan. Pengikut-pengikutnya Tuhan. Dan waktu datangnya pada kali kedua, itu juga disaksikan oleh orang-orang yang mengikut Tuhan. Beri telinga seorang murid bertajam, supaya apa? Aku mengerti kehendak Tuhan. Berapa banyak orang Kristen pergi gereja pun tidak bawa Alkitab. Ketika dibacakan untuk membaca, tidak baca. Ya, jadi boleh dikata berapa kalau misalnya harusnya seluruhnya bisa mendapatkan iman dari dengar firman, tidak semua. Tidak semua sungguh-sungguh serius, apalagi malas untuk beribadah. Malas untuk membaca. Ya. Yosua mengingatkan bangsa Israel, jangan lupa memperkatakan kitab suci dan jangan lupa membaca. Itu sangat penting. Ya. Jadi iman itu bisa tumbuh karena ada firman yang kita dengar, firman yang kita baca, firman yang kita lakukan. Baru ada mujizat. Semua kita suka mujizat. Semua orang suka menerima mujizat. Apa saudara suka kalau saudara mengalami sesuatu mengharapkan mujizat? Suka. Kita semua mau mengalami mujizat. Mujizat dalam keluarga, mujizat dalam ekonomi, dalam keuangan kita. Mujizat dalam kalau kita sakit, sembuh, sehat. Kita mau mujizat. Ya, tapi apakah ada iman sekarang ini? Kalau sekarang ini tidak ada, bagaimana yang akan datang waktu Tuhan datang? Tidak mungkin ada. Ya, kalau sekarang kita punya iman dan kita pelihara iman itu, maka kita akan menyongsong Tuhan pada waktu Dia datang. Aku mendapati iman di bumi ini. Ya. Yohanes 6 ayat 5 sampai 11. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat Ya. bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, Ya. berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ya. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, Ya. sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Terus Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar Nah. tidak akan cukup untuk mereka ini. ini kan perkataan-perkataan manusiawi. Ya. Roti dengan uang yang ada sekarang mana cukup kasih makan. Ya. Mereka ikut Tuhan. Mereka sudah melihat mujizat-mujizat. Tapi mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup kasih makan sekian banyak orang. Tidak pakai hitung-hitungan. Terus, Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja, ya,
Seorang dari murid-muridnya itu, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, Ya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai Ya. dan 2 ikan. ya. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, ini tidak punya iman bahwa Tuhan Yesus di depannya ini Allah yang menjadi manusia sanggup. Tidak punya iman pada waktu itu. Terus, Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. ya, Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. ya, Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. ya, Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. ya. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Nah, dari sekian banyak orang, dari 12 murid yang ada pada waktu itu, mereka semua tidak percaya bahwa akan ada mujizat kalau Yesus ada. Di mana Yesus ada, di situ ada mujizat. Hanya satu anak yang punya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dengan polosnya dia memberikan seluruhnya, tidak ada punya lagi, dia ada simpan-simpan. Pokoknya dia punya bekal cuma 5 roti 2 ikan. Ini anak kecil, imannya anak kecil ini. Begitu Tuhan bilang di mana dia dengar percakapan beli roti dengan roti, di mana saya ada 5 roti, dia percaya Tuhan sanggup berbuat sesuatu, karena dia sudah melihat di mana ada orang mati bangkit, di mana ada orang, Tuhan bisa berbuat mujizat, orang sakit sembuh, orang mata buta melek melihat, telinga tidak dengar bisa dengar. Jadi anak ini di rombongan yang banyak orang itu, dia dengar percakapan, Tuhan tanya di mana bisa beli roti. Coba. Langsung dia ambil 5 ketul 2 ikan. Itu padanya semua seluruhnya. Itu iman. Itu satu langkah iman. Kalau kita kan tidak toh. Kalau kita mau memberi, kita beri, kita masih simpan, kita punya. Ya toh, mungkin sebagian kecil kita kasih persembahan kita, yang lain kita simpan lebih banyak buat kita. Tapi anak kecil ini memberikan seluruh yang dia punyai. Tidak ada lagi 5 roti, 1 roti untuk dia simpan. Seluruhnya 5 roti 2 ikan ini. Siapa yang berani berbuat seperti itu? Seluruhnya. Ya, kasihkan, ini tindakan iman. Iman masa kini, masa sekarang ini. Ya, waktu murid-muridnya tidak percaya, Tuhan bilang suruh duduk semua. Suruh duduk, dia berdoa, bersyukur dengan yang sedikit ini, maka Bapa di surga akan melakukan mujizat. Dan setelah mereka disuruh duduk semua, murid-murid juga harus dengar-dengaran. Ya, calon rasul ini harus mendengar, ayo bagi. Kalau mereka tidak mau bagi, bagaimana? Ya, mereka pakai akal pikirannya, lah ini cuma 5 roti, dibagi bagaimana? Suruh duduk bagaimana? Coba. Tapi hebat. Ya. Begitu murid Andreas bagi, ya, terus dibagikan roti yang adanya 1, mungkin dia 1 dia pegang, bagi, masih ada 1 di tangannya, bagi lagi, masih ada 1, dah habis-habis. Ini mujizat. Saudara saya mungkin tidak percaya, tapi kita jangan tidak percaya, kita harus percaya bahwa hal itu yang dituliskan adalah kebenaran.
Iman yang sekarang ini dari anak kecil itu mengakibatkan apa? Luar biasa mujizat. Dan saya bersyukur ketika saya baca, oh murid-murid juga mau bagi. Coba murid-murid berkata, mana ini? Ya, mungkin lima muridnya bagi. Satu orang satu ketul. Gimana ya? Nah, kasih. Waktu dikasih, masih ada. Dibagi lagi, masih ada. Dibagi lagi, masih ada di tangannya. Mujizat. Ya, habis. Sampai 12 bakul lebihnya. Dari 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Coba, tidak habis-habis. Saya mempunyai seorang sepupu. Beberapa waktu lalu dia datang di sini dan foto bersama dengan saya di gedung ibadah kita. Sepupu, mamanya paling tua, mama saya paling bungsu. Dia menyerahkan hidup 3 bulan lebih dahulu baru saya. Ya, ketika dia menyerahkan hidup, selesai itu dia singgah ke rumah saya. Sementara saya duduk merenung di rumah, dia ngomong, saya percaya Tuhan sedang bekerja pada kamu, John. Kamu juga pasti sedang bergumul untuk menyerahkan hidup. Kok tahu kamu? Ya. Dan 3 bulan sesudah dia berkata itu, saya juga menyerahkan hidup, meninggalkan pekerjaan saya. Dia pun meninggalkan pekerjaan bisnisnya, saya pun demikian. Sekarang dia gembala di Padang sana. Nah, dia bersaksi, ketika saya baru mulai melayani, diutus Tuhan ke kota Padang. Tidak mudah di sana. Ya. Dalam kondisi tidak ada apa-apa. Dia mengalami mujizat, bukan nanti, bukan juga di masa yang diceritakan di Alkitab, tapi di masa abad kita ini. Dia pulang habis melayani, dia begitu haus satu waktu. Ya, dia mau minum. Dan dia tahu waktu pergi tadi, air tidak ada. Di ceret itu air tidak ada. Ya, sisa sedikit dia minum, habis. Sedikit sekali. Sedangkan dia merasa haus. Bayangkan. Tapi kenapa bisa ketika dia tumpah airnya di ceret, dia minum. Bukan setitik, segelas. Puas, ditumpah lagi, masih ada. Aneh tuh. Loh, ini dia mengalami pengalaman di zaman abad kita ini. Haus. Dia tahu tidak ada air. Habis khotbah dia haus. Lalu Tuhan kasih minum. Itu Tuhan masa sekarang. Bukan Tuhan nanti yang akan datang kembali pada kali kedua, baru kita tunjukkan iman kita. Tunjukkan imanmu sekarang ini. Melangkah dengan iman. Ya. Anak kecil itu melangkah, ini 5 ketul, 2 ikan. Ya. Tuhan kita yang sekarang, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kita tidak menyembah Allah yang mati. Kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang mendengar, Allah yang melihat. Kita tidak bisa lihat dia,
kecuali dengan mata iman. Saya percaya di mana 2-3 orang berhimpun, 2-3 orang berhimpun dalam nama Yesus, Allah, Yesus dalam di tengah-tengah kita. Saya percaya. Saya percaya tidak? Tuhan Yesus ada di sini. Kalau Tuhan Yesus ada, maka mujizat terjadi. Cuma apakah kita punya hati yang percaya? Mana itu Lazarus? Buka batunya yang menutup kuburannya. Ketika dibuka, Marta sempat tidak percaya. Bau. Buka. Dia panggil Lazarus keluar. Lazarus keluar dengan kain kafan yang coba. Tuhan sekarang, Tuhan yang akan datang, Tuhan yang lalu sama. Yesus tidak berubah. Dulu, hari ini, sampai selamanya. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jadi iman kita harus tetap kemarin, hari ini, sampai selamanya. Iman kita jangan luntur, jangan mati. Supaya kita melihat pintu-pintu mujizat dibuka untuk kita. Zaman dulu Tuhan sudah melakukan mujizat. Melalui apa? Melalui firman-Nya kepada Nabi Elia. Pergi ke janda Sarfat. Ya, bilang kepada janda Sarfat, kasih kamu makan. Kalau tadinya burung gagak kasih makan. Sekarang janda Sarfat kasih makan. Tapi janda Sarfat menjawab apa? Cuma punya tepung segenggam. Minyak sedikit dalam buli-buli. Ya, kalau saya makan ini, Nabi Elia, dengan anak sudah habis mati. Tapi Elia berkata pada janda itu apa? Tepung segenggam tidak akan habis, ya, bersama minyak sedikit dalam buli-buli sampai nanti musim menabur dan menuai. 3 tahun setengah. Tak masuk akal, dari tepung segenggam dimakan. Bertiga dengan Elia tidak habis-habis. Bayangkan. Tuhan pembuat mujizat masih hidup sampai hari ini. Dulu, sekarang, sampai selamanya tidak ada berubah. Jadi kita harus punya iman sekarang, bukan hanya nanti yang akan datang. Sekarang ketika kita dengar firman Tuhan, kita percaya. Jangan, masa mungkin ya. Yang diceritakan Alkitab ini kebenaran, bukan dusta. Saya tidak tahu saudara perlu mujizat apa. Tapi mujizat masih ada sampai hari ini. Selama saya ada di kota ini, begitu banyak mujizat saya alami dalam hidup. Berangkat dengan iman, tidak tahu mau tinggal di mana, nggak ada orang yang belikan rumah. Tahu-tahu datang ada orang yang sewakan rumah. Sesudah mau selesai, tahu-tahu ada orang kasih uang untuk sewa rumah lagi. Ternyata uang yang mau disewa rumah itu tidak jadi dipakai untuk sewa rumah. Yang punya rumah bilang pakai sampai tidak mau pakai. Bagaimana? Bagaimana saya melangkah dengan iman, dengan membawa anak 4, 1 tinggal di kota saya yang lama. Gimana saudara? Mau bayar uang sekolah, uang apa? Mau makan hari ini apa? Besok apa? Itu dibutuhkan iman sekarang, melangkah. Kalau saudara sedang diperintah oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, lakukan.
Baca ayat Alkitab yang saudara imani itu. Melangkah. Nah akhirnya janda Sarfa itu apa? Sama dengan anak yang kecil ini kasih 5 roti. Ya sudah, saya buatkan roti untuk Elia. Ternyata ketika dia melangkah, mentaati perintah Tuhan, dengar-dengaran, timbul iman, terjadi mujizat. Tepung segenggam dan minyak sedikit dalam buli-buli tidak habisnya sampai musim menabur dan menuai. Apa Alkitab ini bohong? Apa Alkitab ini dongeng? Tidak. Saya tidak sedang menceritakan dongeng. Saya sedang menceritakan keajaiban mujizat bagi orang yang percaya. Tuhan Yesus dulu zaman Elia, Tuhan Yesus zaman sekarang, dan Tuhan Yesus yang akan datang sama. Tidak pernah berubah. Tolong dibaca 1 Raja-Raja 17. Ayat 13 sampai 16. Tetapi Elia berkata kepadanya, Ya, janganlah takut. jangan Pulanglah. takut. Ya, Buatlah seperti yang kau katakan. ya, Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. ya, Dan bawalah kepadaku. ya, Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. ya, Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. ya. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Terus, Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. jadi dia dengar, lalu dia bertindak. Itu pernyataan iman yang nyata. Bukan hanya iman di mulut, tapi melangkah. Iman dengan perbuatan itu menghasilkan. Jadi perbuatannya itu menunjuk pada orang itu punya iman. Bukan iman yang kosong. Iman di mulut, tidak. Iman yang disertai perbuatan. Ya, jadi janda Sarfat ini langsung melakukan satu tindakan. Lanjut dibaca sampai ayat 16. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, Nah, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. iya, kalau saudara dengar firman, melangkah. Melangkah dengan iman sepanjang tahun ini, bahkan tahun yang akan datang, sampai Tuhan datang. Ketika kita masih diizinkan hidup, kita akan terus melihat mujizat dalam hidup. Mujizat masih ada. Ya. Apa mujizat yang saudara harapkan? Dengarkan firman Tuhan dan melangkah. Ya. Sebab itu nasihat saya. Mari kita belajar menghargai waktu sekarang. Di mana firman Allah masih ada, kita dengar. Satu waktu firman tidak ada, kata Amos. Apa yang dibuatkan Alkitab oleh Allah itu ya dan amin. Ya. Amos mengatakan nanti firman tidak ada lagi. Karena itu Wahyu pasal 1 ayat 3, ayat 2 dan 3 tolong dibaca. Ya, Wahyu pasal yang pertama. Ayat 2 dan ayat 3. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah, Ya. dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, Ya, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. telah Yohanes melihat tuh. Yohanes salah satu murid yang melihat 5 ketul roti 2 ekor ikan. Diberi makan 5.000 laki-laki, belum ada perempuan, anak-anak. Jadi berapa jumlahnya? Masih ada sisa 12 keranjang. Yohanes yang bersaksi dalam kitab Wahyu ini, dia menyaksikan itu. Terus, Berbahagialah ia yang membacakan, nah,
Kalau saudara membaca dan membacakan, berbahagia. Terus, Dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini mendengar kata nubuat ini, dan yang menuruti Nah. apa yang ada tertulis di dalamnya, jadi tidak cukup mendengar, tidak cukup membaca, tapi praktekkan. Maka pintu-pintu mujizat dibuka. Janda Sarfat praktek, maka mujizat terjadi. Seandai kata dia tidak mau melangkah dengan imannya, mempraktekkan, maka dia dengan anaknya akan selesai hidupnya mati. Karena tidak punya makanan lagi. Tepung segenggam, minyak sedikit dalam buli, selesai, mati. Tapi karena dia dengar firman dari Elia, dia melangkah, melakukan. Maka terjadi apa? Mujizat. Karena anak ini, dia menyaksikan, dia dengar apa yang Tuhan katakan. Maka dia melangkah, dia memberikan 5 roti itu, 2 ikan. Dari tidak percaya murid-muridnya, ketika Tuhan bilang suruh duduk semua. Kamu, ya Yakobus, kamu bagikan, Filipus, bagikan. Kasih 1 roti di tangan. Bagi. Saya percaya waktu itu Filipus percaya. Dia bertindak. Coba dia bilang, mana? Ini 1, ku kasih 1 itu habis. Ya tahu? Tapi dia percaya, dia ambil 1 roti, dia bagi. Ada lagi, dia bagi, masih ada di tangan. Mujizat demi mujizat. Ini orang Kristen yang dengar firman, yang tidak meremehkan firman, yang tidak memalingkan telinga dari mendengarkan kebenaran. Ini di kebenaran. Tadi dikatakan apa? Berbahagia orang yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan. Itu yang sekarang Tuhan cari. Iman yang sekarang, bukan iman yang nanti. Imannya nanti Tuhan juga mau, tapi nanti waktu Tuhan datang kedua kali, itu yang akan datang. Yang sekarang ini. Nah, kalau saudara mau sampai nanti, ketika Yesus datang kembali pada kali kedua, kita masih didapati punya iman. Maka iman itu perlu apa? Dipelihara. Bagaimana memelihara? Ya membaca, menekuni. Jadi Alkitab orang Kristen jangan cuma 1 minggu 1 kali baru dibaca di gereja, itu pun tidak sungguh-sungguh. Ya, tiap hari dibaca. Daud mengatakan, begitu saya bangun pagi-pagi hari mendahului orang lain masih tidur, masih bobo, aku sudah baca Alkitab. Aku sudah baca kitab suci. Coba. Kita baca ya, 2 Timotius 4 ayat 2. Baca dulu sekali ini. Jadi iman harus dipelihara. beritakanlah firman. Ya. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Ya. Nyatakanlah apa yang salah. Ya. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini yang paling banyak orang tidak mau ditegur. Yang paling banyak orang tidak mau dinasehati. Dengan segala pengajaran. Orang Kristen kalau tidak mau diajar, lama-lama jadi apa? Kalau anak saudara tidak suka diajar, lama-lama jadi apa? Hah? Kurang apa? Nah, saudara jawab. Kalau anak saudara tidak mau diajar, jadi apa? Kurang ajar. Orang Kristen juga banyak yang kurang ajar. Tadi saya bilang, meremehkan firman, meremehkan ibadah. Pada jelang kedatangan Tuhan, supaya nanti Tuhan datang, adakah iman di bumi? Karena kita melakukan sampai Tuhan datang.
Semakin giat kita beribadah, semakin giat kita mendengar firman, semakin giat kita melakukan firman, menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi berbahagia saudara yang ada ini, ikuti ibadah dalam pendalaman Alkitab, ikuti dengar langsung, baca langsung. Kalau orang mendengar dari YouTube online, kecuali Anda memang terbaring, ya tidak bisa apa-apa. Kalau saudara datang, beda dengan saudara nanti pulang, beda. Beda. Itulah sebabnya kita perlu menghadiri ibadah lebih giat menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Supaya waktu Tuhan datang pada kali kedua, kita didapati mempunyai iman. Jadi iman yang sekarang dan iman yang akan datang. Tadi kita sudah baca itu, memalingkan telinga, baca lagi 2 Timotius 4 ayat 3 tadi. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ya. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Nah ini guru palsu. Kita tidak tahu, tidak kenal. Ya itu berbahaya. Terus Untuk memuaskan keinginan telinganya. ya, kalau saya dengan saudara sudah lama kenalan, puluhan tahun toh. Ada yang sudah puluhan tahun. Ada di sini baru lahir. Ya, dari kecil. Seperti Rasul Paulus bilang, Timotius, sejak kecil aku sudah kenal kamu. Tapi kalau kau baru kenal orang ini, belum tahu dia, apa benar ya kira-kira orang ini begini? Kan masih diragukan. Ya, Rasul Paulus bilang sama Timotius, dari kecil kamu loh baca Alkitab. Aku tahu itu. Aku tahu nenekmu, Oma Lois. Aku tahu mamamu Yunike. Mereka itu mewariskan iman. Mewariskan iman, membawa anak-anaknya baca Alkitab. Itu berharga itu. Ya, bukan memalingkan telinga, tapi sendingkan telinga. Bilang sama Tuhan, aku perlu telinga seorang murid. Supaya nanti setelah saya jadi guru, saya juga memuridkan. Gitu yang ada. Ya. Jadi marilah kita dengar baik-baik bahwa sampai Tuhan datang, pelihara ayat 6 dari 2 Timotius pasal 4. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Rasul Paulus bilang, aku sudah dekat pada ajalku. Terus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku mengakhiri pertandingan yang baik ini. Aku telah mencapai garis akhir. Dia capai finalnya dengan baik. Dan aku telah memelihara iman. Nah, ini iman perlu dipelihara. Jadi kalau saudara mau nanti Tuhan datang kembali, cari adakah iman di bumi, adakah Yesus menemukan iman di bumi, maka iman saudara jangan kandas. Supaya tidak kandas, pelihara. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Baca, dan lakukan. Ada orang kandas imamnya? Ada. Rasul Paulus bilang, ada orang yang kemudian imannya kandas. 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Jadi hati nurani itu dijaga. Jangan ditolak. Ya. Terus
kandas imannya, Di antaranya Himeneus Ya. dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis. Jadi iman itu harus dipelihara. Bagaimana pelihara? Kasih makan firman Tuhan, roti hidup. Makanya sesudah percaya, bertobat, lahir baru, dipenuhi Roh Kudus, masuk lebih jauh. Di ruang suci ada meja roti, sajian. Itu menggambarkan firman Tuhan untuk kita dalam bentuk pengajaran firman Allah. Orang Kristen harus belajar mencari pengajaran. Siapa yang tidak berbicara dari pengajaran tidak akan hidup. Siap untuk dinasihati, siap untuk ditegur, tidak menolak hati nurani yang murni, tidak kandas imannya. Jadi jangan jadi orang Kristen macet. Ya, sekarang punya iman, nanti sampai Tuhan datang, dia lihat masih sama ada iman. Ya, membaca Alkitab. Tadi Yesaya 50 bilang, Tuhan beri aku telinga seorang murid, supaya aku bisa mengajar orang, memberi semangat orang. Ya, nah, dan diulangi kepastiannya itu, pentingnya membaca. Timotius baca dari kecil. Jangan takut belikan Alkitab buat anak-anakmu, cucu-cucumu. Suruh mereka baca. Kalau perlu ibu-ibu pimpin anakmu baca. Papa-papa pimpin anakmu baca. Kumpul-kumpul di rumah baca. Ya. Itu pelihara iman. Supaya Tuhan Yesus datang, dia mendapati iman di bumi. Ya. Ini yang terakhir kita baca 3 ayat. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, Siang malam. supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan Iya. engkau akan beruntung. Ya. Jadi Taurat Tuhan itu jangan lupa dibaca. Ya, bertindak hati-hati sehingga imanmu tetap hidup. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, Ya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, ya, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, Kesukaannya adalah Tauratnya Tuhan. dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Coba kalau renungkan siang malam, imanmu makin kuat, terpelihara sampai Tuhan datang. Kalau kau bisa hidup sampai Tuhan datang. Ada orang hidup sampai Tuhan datang, ada. Kalau saya tanya, apa saudara semua mau hidup sampai Tuhan datang? Semua pasti angkat tangan. Ya toh? Tapi tidak semua orang mau pelihara iman sampai Tuhan datang. Ya. Ulangi baca sekali lagi Wahyu 1 ayat 3-nya ini. Berbahagialah ia yang membacakan, Ya, dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, ya. dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, Sebab sebab waktunya sudah dekat. waktu datangnya Tuhan sudah dekat. Supaya aku datang, kata Yesus, aku mendapati iman di bumi. Tapi kalau kita tidak suka baca, tidak suka dengar, meremehkan, ya, diundang ke tempat ibadah, banyak alasannya. Nah inilah, ya, susah, ya. Tapi susah apapun, sibuk apapun saudara, usahakan. Ya, Tuhan tolong kita. Mari
pelihara iman sampai Tuhan datang. Ya, bangkitkan iman ketika dengar firman sekarang ini. Sebab Yesus tidak berubah dulu, hari ini sampai selamanya. Saudara akan dibukakan pintu-pintu mujizat. Nanti orang tua akan melihat anak-anaknya dipakai Tuhan. Nanti orang tua akan melihat anak-anaknya diberkati Tuhan. Ya, nanti anak-anak akan melihat bagaimana dia diberkati oleh Tuhan, dipelihara. Mari kita bangkit berdiri. Ya. Ya. Saat ku melihat jalanmu, saat ku mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku melihat jalanmu, saat ku mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Pelihara percayamu itu saat kita tidak melihat jalan Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Katakan Tuhan, sekarang aku percaya. Aku pelihara percayaku sampai Tuhan datang. Percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, percaya. Kalau mau lihat mujizat, Tuhan cari percaya kita sekarang ini. Hidup percaya, selalu ku percaya.
janda Sarfat tidak percaya. Kata-kata Elia, dia akan mati dengan anaknya. Tapi dia percaya. Elia berkata, tepung segenggam minyak sedikit dalam boli-boli tidak habis sampai nanti. Dia percaya. Itu imannya sekarang. Anak kecil itu percaya kalau 5 roti dan 2 ikan bisa berguna bagi 5.000 orang laki-laki. Jadilah seperti anak kecil itu, percaya, jangan tidak percaya. Dan percayamu itu pelihara. Jadi sekarang ada percaya, nanti Tuhan datang, dia juga melihat kita, ada percayanya. Bukan percayanya kandas, bukan percayanya pupus. Karena itu nasihat firman Tuhan, jangan palingkan telinga dari mendengar perintah Tuhan. Menyukai firman Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu ku percaya, ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Haleluya. Haleluya. Oh, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau, firman-Mu ya Adang amin. Tuhan, haleluya, ya lama shalama, shalama lama percaya waktu tidak melihat, dengan mata iman percaya Tuhan Yesus ada di sini. Dia melakukan mujizat. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah. Allah yang kita sembah tidak berubah. Zaman Elia dengan janda Sarfat, zaman Yesus dengan Marta dan Maria, zaman Yesus 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dengan 5 ketul dan 2 ikan. Zaman Lazarus dibangkitkan, dan zaman yang akan datang, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Sekarang masih ada mujizat. Terima kasih Tuhan. Hatiku percaya.
jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, pintu mujizat dibuka. Hatiku percaya, tempat ini akan menjadi kemuliaan Tuhan. Ku percaya, hatiku percaya, angkat itu roh. Percaya, mujizat masih ada. Hatiku percaya, selalu ku percaya Tuhan. Mari kita akan menikmati roti dan anggur. Kita makan jangan kebiasaan, tapi kita menikmati bahwa kita akan melakukan ini dengan iman kita sampai Tuhan datang. Tuhan Yesus pada malam sebelum ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Dia pecah-pecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Roti yang kita pegang ini adalah persekutuan kita dengan tubuh daging Yesus Kristus. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Itulah iman kita. Sekarang sampai Tuhan datang. Angkat itu cawan anggur. Demikian juga sesudah makan, diambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Apa saudara percaya? Cawan yang kita pegang ini, yang ucapkan syukur atasnya, adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Mari kita minum dengan percaya sampai Tuhan datang. Angkat tangan menyembah Tuhan. Hatiku percaya. Kau melihat mujizat. Setiap orang yang datang nanti akan menerima mujizat. Bukan hanya fisik yang sakit disembuhkan, tapi hidupnya diubahkan Tuhan. Banyak yang akan bertobat, banyak yang akan lahir baru, banyak yang dipenuhi Roh Kudus, jadi saksi. Percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, ku percaya. Hatiku percaya, percaya.
percaya. Selalu ku percaya. Percaya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami percaya Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami percaya mujizat masih ada. Mujizat terbesar adalah kebangunan rohani yang terjadi dalam diri kami. Terjadi satu keubahan hidup. Dan itu akan datang orang-orang memenuhi tempat ini. Roh Kudus bekerja. Tuhan kirimkan pelayan-pelayan yang melayani, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih. Kami percaya firman Allah ya dan amin. Kami tidak hanya percaya sekarang, tapi sampai Tuhan datang, Dia masih mendapati iman di bumi ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan dua-dua dan terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus berkati kita hari ini sampai selamanya. Sampai Yesus datang kembali, kita diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terima berkat sama-sama. Katakan amin.